Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara di ibadah doa pagi. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan, menaikkan pujian syukur, merenungkan firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi hari ini kami boleh membuka mata kami boleh dikaruniakan kekuatan kesehatan. Sungguh Tuhan, kami mau sepanjang hari ini penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Hingga semua yang kami kerjakan, semua yang kami perbuat, semua yang kami lakukan menyukakan hati Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian kami. Ini pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat limpah kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dalam situasi apapun Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu, janji-Mu Tuhan, yang tiada pernah terlambat. Amin, kami percaya Tuhan. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Lebih lagi nyanyikan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya, kami percaya janji-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu yang tak pernah terlambat bersinar, yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab kami percaya Tuhan yang
kami sembah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyatakan kebaikan demi kebaikan, Tuhan yang menyatakan penyertaan perlindungan dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang berserah penuh kepadamu Tuhan. Tak pernah Kau kecewakan, kami percaya. Terima kasih, oh, haleluya. Hirabaya shikinaya ralabaya ralalalalalalala ya ralanamaya ralabaya shererererereralalalala rabaya. Hirabaya shekenaya ralanamaya ralalalala rabaya sherererereralalalala rabaya. Kami pegang janji-Mu, kami percayakan Tuhan. Semua baik yang Kau rancangkan dalam hidup kami, semua baik Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih ya Rabaya Syakarala namanya Rabaya. Mari bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Mari nyatakan syukur-Mu buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap rancangan Tuhan, buat setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Urabaya shekenaya ralabaya ralalalabaya ralanamaya rabaya ralalalalalamaya rabaya shekenaya ralanamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Kami mau katakan semua baik Tuhan, yang Kau kerjakan, yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Amin Tuhan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik.
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan Tuhan. Kau jadikan. Amin Tuhan. Berarti. Kami percaya Tuhan, tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik dalam hidup kami. Semua yang kau rancangkan, semua yang kau rencanakan mendatangkan kebaikan buat kami. Ajar kami untuk terus percaya pada janji-janji Tuhan, pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap setia memegang janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan kerjakan. Kami mau renungkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kami, membukakan pikiran kami, hingga kami boleh memahami firman-Mu, dan kami boleh berjalan dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang bertanya kepada saya ketika anaknya dipanggil Tuhan. Dia sudah berdoa kepada Tuhan ketika anaknya sakit. Bahkan dia sudah meminta bantuan doa kepada banyak orang atau orang-orang yang dia kenal dengan dekat. Bahkan para hamba Tuhan juga sudah mendoakan anaknya. Tetapi pada kenyataannya anak yang masih kecil, mungkin sekitar umur 12 tahun, harus berpulang ke rumah Bapa. Ketika sang ibu bertanya kepada saya, mengapa Tuhan lakukan ini? Saya bilang saya nggak tahu jawabannya. Terkadang Bapak Ibu Saudara, tidak semua PR atau hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita itu memerlukan jawaban. Karena tidak semua apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan perbuat atas hidup kita memerlukan jawaban dari kita. Kita nggak tahu jalan Tuhan karena jalannya tidak terselami. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, Tuhan punya rancangan baik. Semua yang Dia kerjakan baik, semua yang Dia perbuat adalah baik. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membaca satu ayat di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-9 berkata, mari sama-sama kita baca dengan antusias, dengan suara yang keras. Bapak Ibu Saudara boleh baca bersama dengan saya, ada di teks di bawah ini. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Ku dipakai huruf besar, itu artinya jalan Tuhan. Antara jalan Tuhan dan jalan kita terbentang jarak yang cukup tinggi. Demikianlah tingginya jalanku antara langit dan bumi. Jadi jalan Tuhan itu terlalu tinggi untuk dapat kita selami. Dan rancangan Tuhan itu kadang tidak sesuai dengan rancangan kita. Tetapi satu hal yang kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya jalan yang benar, Tuhan punya rancangan yang benar atas setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita mau belajar, tetap mempercayakan hidup dan tetap percaya bahwa semua yang Tuhan kerjakan adalah baik bagi kehidupan kita. Kalimat demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu menjelaskan betapa kecilnya, tidak sempurnanya kehendak
atau rancangan manusia jika dibandingkan dengan kehendak atau rancangan Tuhan. Bahkan Nabi Yesaya menggambarkan perbedaannya tersebut seperti tingginya langit dan bumi. Menyadari betapa kecilnya atau tidak sempurnanya kehendak manusia jika dibandingkan dengan kehendak Allah. Sehingga seringkali ia tidak mewujudkan apa yang merupakan rancangan kita. Terkadang kita kan berdoa Bapak Ibu Saudara. Menurut kita apa yang kita doakan itu benar. Yang kita doakan itu baik. Jika orang sedang sakit tidak mungkin kan Bapak Ibu Saudara kita berdoa supaya dia cepat diambil Tuhan. Sekalipun sudah tua kita akan selalu berdoa supaya orang itu sembuh, sehat dan kuat lagi. Tetapi terkadang kenyataannya sekalipun orang itu sudah tua atau bahkan masih muda. Ketika kita berdoa saat orang itu sakit, terkadang orang itu tidak sembuh. Tetapi mungkin dia dipanggil Tuhan. Pikiran kita orang yang dipanggil Tuhan itu berarti enggak sembuh. Padahal jalan Tuhan berbeda. Tuhan mau lepaskan orang itu dari sakit penyakit. Tuhan mau lepaskan orang itu dari penderitaan hingga Tuhan bawa dia pulang ke rumah Bapa. Lalu ketika kita menghadapi bisnis kita gagal atau mungkin kita sedang membuat sebuah proyek yang besar, kita sudah rancangkan sebuah event besar mungkin. Kita sudah rancangkan dengan detail bahan-bahan yang kita pakai, semua perekap, semua acara kita sudah rancang dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Kita sudah berdoa, sudah berpuasa. Tetapi kenyataannya tidak sesuai kejadiannya. Yang terjadi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita menjadi kecewa. Kita merasa seolah-olah Tuhan tidak baik pada kita. Seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepada kita. Kadang kita bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi? Gak jarang. Itu menjadi pertanyaan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat ini lagi, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jalan Tuhan kadang tidak bisa ditebak, kadang tidak bisa kita pahami, tetapi kita tahu endingnya. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik dari akal, pikiran, dari susunan acara kita. Tuhan punya agenda sendiri atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara mendoakan, mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup kita itu baik, itu benar. Bahkan itu harus. Tetapi tentang hasil itu adalah urusan Tuhan. Kita nggak boleh meminta atau memerintahkan Tuhan memberikan hasil sesuai apa yang kita mau. Kita nggak boleh Bapak Ibu Saudara, karena hasil itu adalah urusan Tuhan. Mari percayakan hidup kita kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jika kita seorang pegawai, bekerja dengan baik. Jika kita seorang pelayan Tuhan, layani Tuhan dengan baik. Jika kita seorang anak, jadilah anak yang baik. Jika kita seorang suami, jadilah suami yang baik. Siapapun kita, apapun posisi kita, apapun yang sedang kita kerjakan, kerjakan dengan baik. Serahkan semua yang kita kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Dan percayakan hasilnya kepada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi kecewa jika apa yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka jika Bapak Ibu Saudara memperhatikan doa Bapa kami, di akhir doanya dibilang apa? Biar kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Seperti waktu Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Kalau bisa cawan ini lalu. Betapa Tuhan juga menderita, juga kepengen cawan itu lalu. Kepengen hasilnya itu seperti yang Yesus mau. Tetapi di akhirnya Yesus juga berkata kepada Bapa di surga, biar kehendakmu yang jadi.
Mari Bapak Ibu Saudara, serahkan apa yang menjadi bagian yang harus Tuhan kerjakan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Semua yang Dia kerjakan baik, rancangannya baik. Itu firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini. Dan hal yang harus kita garis bawahi adalah ketika kita percaya bahwa rancangan Tuhan, kehendak Tuhan itu baik. Kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mengalami rencana Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Dan kita akan melihat Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita dari segala hal yang kita alami. Mungkin saat kita merancangkan sesuatu, hasil yang kita inginkan seperti ini. Tetapi kenapa Tuhan melakukannya seperti itu? Mungkin jika hasilnya seperti yang kita mau, itu tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Tetapi mungkin hasilnya sesuai yang Tuhan mau, karena itu yang mendatangkan kebaikan buat kita. Selalu ada ending yang baik di akhir perjalanan hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita berjalan sesuai rancangan Tuhan. Selalu ada rencana Tuhan, maksud Tuhan, part 2 yang akan Tuhan kerjakan ketika kita ikuti jalan Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini berkata, Tuhan, sekalipun tinggi, aku mau terus berjalan di jalan-Mu. Sekalipun aku kadang tidak mengerti, tapi aku mau berkata, semua baik yang Tuhan rancangkan dalam hidupku, baik adanya. Jika Bapak Ibu Saudara percaya dan mau menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Tangan-tangan yang tidak mengerti, yang tidak tahu. Tetapi mau belajar mengerti, memahami rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami, jalan Tuhan dalam hidup kami. Itu baik adanya. Mungkin saat ini kami belum mengerti Tuhan. Tetapi satu kali nanti kami percaya, kami akan melihat Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya jalan-Mu Tuhan. Yang tidak terselami itu nyata dalam hidup kami. Biar sepanjang hari ini kami berjalan di jalan Tuhan. Kami berjalan mengikuti rancangan Tuhan. Hingga pekerjaan kami, hingga apapun yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, ada di dalam kendali Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu, kami percaya ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami, maka Tuhan Yesus akan ambil alih. Tuhan Yesus akan menuntun kami pada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sambut pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.